Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau dimasukkan ke dalam api, beliau tidak terbakar. Dan kisah di dalam surat Was-sama'i dzatil buruj, saya masih ingat sekali ketika itu pertama sekali saya mendengar kisah ini ketika saya masih kecil, ketika saya sedang bermain-main duduk di dekat ibu saya. Saya masih terlalu kecil waktu itu, masih tidur-tiduran di dekat ibu saya. Tapi sejak umur segitu, ibu saya telah mendengarkan kepada saya banyak kisah-kisah, dan beliau telah memperdengarkan kepada saya tafsir surat Kahfi. Demikian juga kisah yang ada di surat Was-sama'i dzatil buruj. Dan banyak sekali hal-hal yang ditanamkan oleh ibu kami di dalam pikiran-pikiran kami sejak kami masih kecil. Dan kisah Was-sama'i dzatil buruj ini sangatlah masyhur. Seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, dan ada sekelompok orang-orang dari rakyatnya yang tidak mengakui ketuhanannya, dan mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Raja mengatakan siapa yang mengucapkan kalimat ini akan dilemparkan ke dalam api, dan mereka mengatakan kami sanggup mengorbankan nyawa kami, tapi kami tidak akan mengorbankan iman kami. Dan maut ini pasti dan pasti akan datang pada waktunya. Ketika waktu kematian datang, semua kita akan mati. Akan tetapi kami tidak akan mau melepaskan keimanan kami. Maka siapa saja yang mengucapkan kalimat ini satu persatu dimasukkan ke dalam api, dan mereka pun terbakar di dalam api. Sedangkan Ibrahim alaihissalam tidak terbakar ketika di dalam api. Dan kedua-duanya telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam, beliau telah menyempurnakan perintah Allah, akan tetapi lehernya tidak terpotong. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, 70 orang yang syahid di peperangan Uhud, mereka juga telah menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi leher mereka terpotong di jalan Allah. Dan kesuksesan yang sesungguhnya adalah dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menyempurnakan perintah Allah, maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya. Dan jika kekuatan Allah Subhanahu wa taala menyertai seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebahagiaan yang hakiki, yakni di akhirat. Demikian juga kebahagiaan yang sementara di dunia. Dan dunia ini adalah tempat ujian, dan Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan dua cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan mendatangkan berbagai macam keadaan yang sesuai dengan keinginannya. Dan yang kedua, Allah menguji seorang hamba dengan mendatangkan berbagai macam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan dua cara ini kepada setiap hambanya. Terkadang Allah mendatangkan keadaan yang sesuai dengan keinginan, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan manusia. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang keadaan yang penuh dengan nikmat, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan yang penuh dengan kesusahan kepada seorang hamba. Dan orang-orang yang telah terbentuk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat, dan orang-orang yang pemikirannya telah terbentuk, yakni baik dan buruknya kehidupan itu datang dari Allah, ada di tangan Allah. Fir'aun dan Haman, mereka memiliki segala asbab-asbab kehidupan pada mereka. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahkan 5 menit sebelumnya bahwasanya dengan segala asbab kehidupan yang mereka miliki akan memberikan kebinasaan kepada mereka. Dan segala asbab-asbab kematian dan asbab-asbab kecelakaan ada pada Musa alaihissalam dan Bani Israel.
bahkan 5 menit sebelumnya pun mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ini. Akan tetapi 5 menit kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya hanya memiliki asbab kematian dan kecelakaan, maka telah mendapatkan keselamatan dengan terbelahnya lautan. Kemudian mereka menyeberangi lautan dari jalan yang terbelah dari lautan. Dan orang-orang yang tadinya memiliki segala macam asbab kehidupan dan mereka mengira bahwasanya mereka akan selamat kehidupan karena asbab, mereka yakin kepada asbab kehidupan yang mereka miliki. Maka apa yang terjadi? Semuanya terperangkap di tengah-tengah lautan, di jalan yang sama yang dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israel, dan semuanya pun telah tenggelam di dalam laut. Kemudian baru mereka mengatakan bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya zat yang maha segala-galanya hanya Allah saja, dan yang memiliki kekuatan yang besar hanya Allah saja. Dan seumur hidup dia senantiasa mengatakan, saya punya kekuatan, saya punya kekuasaan, saya memiliki harta yang banyak. Wahai Haman, buatkan kepadaku satu bangunan yang tinggi sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan seumur hidup Musa alaihissalam mengatakan bahwasanya hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Ketika Fir'aun membunuh banyak dari kalangan Bani Israel, dia mengatakan bahwasanya berdoalah kepada Tuhan kalian jika memang dia yang maha segala-galanya. Apakah Tuhanmu bisa menyelamatkan mereka? Dan orang-orang musyrikin Makkah juga dulu mengatakan hal seperti ini. Maka di akhir-akhir kehidupannya, menjelang kematiannya, Fir'aun menyesal dan terus berteriak, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang mana Bani Israel beriman kepadanya, dan aku meyakini bahwasanya dia adalah Tuhan, dan aku telah beriman, dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian dikatakan kepada Fir'aun, al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah kamu baru akan beriman sekarang, padahal sebelumnya kamu sudah banyak diberikan peringatan, akan tetapi ketika itu kamu tidak mau beriman. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin terhadap kalimah adalah walaupun seseorang memiliki segala asbab-asbab kehidupan dan keselamatan, dan dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menetapkan kebinasaan dan kehancuran untuk hidupnya. Bahkan 5 menit sebelumnya pun dia tidak akan mengetahui bahwasanya dengan segala asbab kehidupan yang dia miliki, dia akan mendapatkan kehancuran dan kebinasaan, karena dia ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apabila semua asbab-asbab zahir yang dimiliki seseorang adalah hanya asbab yang akan mendatangkan kerugian dan kematian, akan tetapi jika dia taat kepada Allah, menyempurnakan perintah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keputusan untuk memberikan kebahagiaan dan keselamatan untuk orang ini. Bahkan dia tidak akan menyadari 5 menit sebelumnya bahwasanya dengan segala asbab kehancuran dan kebinasaan yang dia miliki akan mendapatkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka baik dan buruknya kehidupan ini ada dalam kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperbaiki kehidupan sahabat-sahabat, telah memberikan kebahagiaan dan kesuksesan kepada mereka, walaupun nampak secara zahir bahwasanya mereka dalam keadaan kelaparan sampai mengikat batu di perut-perut mereka dan sampai mereka mengunyah dedaunan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala
telah memberikan kebinasaan dan kehancuran kepada Fir'aun dan Haman, walaupun secara zahir nampak mereka memiliki segala asbab-asbab kehidupan dan keselamatan yang ada pada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kebendaan-kebendaan ini sebagai ukuran baik atau buruknya kehidupan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini sebagai ukuran baik dan buruknya kehidupan seseorang. Amal yang mana? Amal yang dibuat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika amal-amal ini wujud dalam kehidupan seseorang, maka kehidupannya akan menjadi baik. Allah akan berikan kehidupan yang baik padanya. Akan tetapi jika seseorang memilih jalan hidup sebagaimana jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mesti berhadapan dengan asbab-asbab zahir. Dan dia akan dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak mendukung, dan menahan segala macam, bertahan di dalam situasi dan keadaan apapun yang datang dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan sabar. Dan di dalamnya ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan rohani ini datangnya dari dalam, yang tidak bisa dipahami oleh orang lain dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian apabila seseorang telah mewujudkan kekuatan iman di dalam hatinya dengan kalimah, dan kemudian dia telah meningkatkan kekuatan imannya, maka perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali adalah salat 5 waktu. Dan salat yang dikerjakan oleh seorang hamba akan mengatur seluruh anggota tubuhnya sesuai dengan perintah Allah. Matanya, telinganya, mulutnya, kaki, tangannya, semuanya akan melaksanakan perintah Allah. Dan semakin banyak anggota tubuh ini digunakan untuk mentaati Allah, menyempurnakan perintah Allah, maka akan mewujudkan nur, cahaya kekuatan dalam diri seseorang, kekuatan rohani. Dan setiap anggota tubuhnya akan menampakkan kekuatan Al-Quran dan kekuatan menyempurnakan perintah Allah.